Halo, kembali lagi dalam mata kuliah Decision Support System dengan saya Gede Surya Mahendra, dosen STIMIK Stikom Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode yang cukup baru, yaitu measurement alternative dan ranking according to compromise solution atau metode Marcos. Metode ini diperkenalkan di tahun 2019 oleh Salko Saifik, Dragan Pamunkar, Adis Puska, dan Prasajit Sarterji. Di mana metode ini sangat baru sekali. Metode Marcos didasarkan pada pendefinisian hubungan antara alternatif dan nilai referensi atau alternatif ideal dan anti ideal. Berdasarkan hubungan yang ditentukan, fungsi utilitas dari alternatif ditentukan dan peringkat kompromis dibuat dalam kaitannya dengan solusi ideal dan anti ideal. Preferensi keputusan ditentukan berdasarkan fungsi utilitas. Fungsi utilitas merepresentasikan posisi alternatif yang berkaitan dengan solusi ideal dan anti ideal. Alternatif terbaik adalah yang paling dekat dengan ideal dan paling jauh dari titik referensi anti ideal. Prosedur Marcos itu dimulai dari pembentukan matriks pengambilan keputusan di awal. Yang kedua, pembentukan matriks awal yang diperluas sebagai berikut. Kemudian pembentukan awal matriks yang diperluas tersebut memiliki dua kondisi, yaitu kriteria keuntungan atau benefit, di mana AAI memiliki nilai min dari XIJ dan AI memiliki nilai max dari XIJ. Atau kriteria kerugian atau cost, di mana AAI adalah max dari XIJ dan AI adalah min dari XIJ. Yang ketiga, normalsi matriks awal yang diperluas atau X, di mana kriteria benefit atau keuntungan memiliki formula NIJ adalah XIJ dibagi XAI. Dan kriteria kerugian atau cost itu memiliki formula NIJ dibagi XAI per XIJ. Selanjutnya penentuan matriks berbobot, yaitu V, di mana VIJ adalah nilai NIJ dikali dengan WJ atau bobotnya. Selanjutnya, tahap kelima dari prosedur Marcos adalah perhitungan tingkat utilitas alternatif, KI, di mana KI plus sama dengan SI dibagi SAI. KI min adalah SI dibagi SAI. Apa itu S? S adalah di mana SI mewakili jumlah elemen matriks berbobot V yang dihitung dengan persamaan berikut. SI adalah jumlah dari VIJ. Selanjutnya, langkah ke-6 dalam prosedur Marcos adalah penentuan fungsi utilitas alternatif atau FKI. Di mana formula untuk menghitung FKI adalah FKI sama dengan KI max dikurangi KI min dibagi 1 ditambah 1 dikurangi FKI plus dibagi FKI plus ditambah 1 dikurangi FKI min dikurangi FKI min, di mana FKI plus mewakili fungsi utilitas yang kaitannya dalam solusi ideal, sedangkan FKI min adalah mewakili fungsi utilitas dalam kaitannya dengan solusi anti ideal. Di mana formula untuk menghitung FKI plus adalah KI plus dikurangi, di mana formula untuk menghitung FKI plus adalah KI plus dibagi KI min ditambah KI plus. Sedangkan FKI min adalah KI min dibagi KI min ditambah KI plus. Selanjutnya adalah perankingan, di mana pemeringkatan alternatif didasarkan pada nilai akhir dari suatu fungsi utilitas. Suatu alternatif diharapkan memiliki nilai fungsi utilitas yang setinggi mungkin. Untuk memahami metode baru ini, memahami metode Marcos ini, kita akan coba dalam pengerjaan sebuah studi kasus. Kita memiliki studi kasus seperti ini. Pada bagian promosi di perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan wisata, ingin melakukan penelitian terhadap pemilihan objek wisata di daerahnya sebagai rekomendasi bagi turis pemula dari mancanegara. Adapun objek wisata yang sedang dianalisis, terdapat 5 kandidat dengan 4 kriteria penilaian. Kriteria tersebut adalah keindahan alam, keindahan budaya, keamanan, dan sarana prasarana. Di mana hasil dari alternatif dan pembobotannya dapat dilihat pada tabel berikut.
Yang pertama kita lakukan dalam Markos adalah pembentukan matriks awal yang diperluas. Dapat dilihat pada tampilan berikut, di mana X memiliki beberapa nilai. Untuk baris pertama, untuk alternatif pertama, memiliki nilai 3, 300, 2, dan 0,80. Alternatif kedua memiliki nilai 4, 252, dan 0,75. Alternatif keempat memiliki nilai 3, 253, dan 0,70. Alternatif kelima memiliki nilai 5, 400, 3, dan 0,75. Solusi anti idealnya adalah untuk kriteria pertama memiliki nilai 3, kriteria kedua memiliki nilai 400, kriteria ketiga memiliki nilai 1, dan kriteria keempat memiliki nilai 0,60. Solusi ideal dari matriks ini adalah untuk kriteria pertama bernilai 5, kriteria kedua memiliki nilai 150, kriteria ketiga memiliki nilai 3, dan kriteria keempat memiliki nilai 0,80. Untuk kriteria pertama memiliki bobot 0,10, kriteria kedua memiliki nilai 0,15, kriteria ketiga memiliki nilai 0,45, dan kriteria keempat memiliki nilai 0,30. Selanjutnya kita akan menormalisasi nilai matriks yang diperluas atau N, di mana Nij adalah N Xij dibagi dengan Xai. Itu berlaku untuk kriteria ke-1, ke-3, dan ke-4 karena kriteria tersebut bernilai benefit, di mana N11 bernilai 3/5 menghasilkan nilai 0,6, N21 bernilai 0,8, N31 bernilai 1, N41 bernilai 0,6, dan N51 bernilai 0,6. N13 bernilai 0,067, N23 bernilai 0,0667, N33 bernilai 0,333, N43 bernilai 1, dan N53 bernilai 1. N14 bernilai 1, N24 bernilai 0,938, N34 bernilai 0,750, N44 bernilai 0,875, dan N54 bernilai 0,938. Untuk kondisi kriteria bernilai yang bertipe cost atau kerugian, di mana formulanya Nij adalah Xaai dibagi Xij. Untuk kriteria kedua, di mana N12 bernilai 0,5, N22 bernilai 0,6, N32 bernilai 1, N42 bernilai 0,6, N52 bernilai 0,375. Sehingga matriks N dari baris pertama memiliki nilai 0,6, 0,5, 0,667, dan 1. Baris kedua bernilai 0,8, 0,6, 0,667, 0,938, dan baris ketiga memiliki nilai 1, 1, 0,333, 0,750. Baris keempat memiliki nilai 0,6, 0,6, 1, dan 0,875. Baris kelima memiliki nilai 1, 0,375, 1, dan 0,938. Selanjutnya kita akan tentukan matriks berbobot, yaitu V, di mana Vij adalah Nij dikali dengan Wj. Untuk V11 0,6 sebagai Nij dikali 0,10 sebagai Wj menghasilkan nilai 0,06. V21 bernilai 0,08, V31 bernilai 0,10, V41 bernilai 0,06, dan V51 memiliki nilai 0,10. V12 memiliki nilai 0,75, V22 memiliki nilai 0,090, V32 memiliki nilai 0,150, V42 memiliki nilai 0,090, dan V52 memiliki nilai 0,056. V13 memiliki nilai 0,3, V23 memiliki nilai 0,3, V23 memiliki nilai 0,150, V43 memiliki nilai 0,450, dan V53 memiliki nilai 0,450. Sehingga kita bisa dapatkan nilai perhitungan tingkat ultrasound alternatif. Kita mulai dari menghitung SI, di mana itu adalah jumlah dari Vij, di mana SI yang pertama yaitu S1 memiliki nilai jumlah dari 0,060, 0,075, 0,300, dan 0,300.
Hasil S1 menghasilkan nilai 0,735, S2 memiliki nilai 0,751, S3 memiliki nilai 0,625, S4 memiliki nilai 0,863, dan S5 memiliki nilai 0,888. Selanjutnya kita akan menghasilkan nilai perhitungan tingkat utilitas alternatif, di mana kita akan menghitung SAI dan SAAI, di mana kita pertama beranjak ke SAI. SAI didapatkan dari nilai jumlah dari maksimum VI1 ditambah dengan nilai maksimum VI2 ditambah dengan maksimum VI3 dan ditambah dengan maksimum VI4. Sehingga ini akan menghasilkan jumlah dari 0,1 ditambah 0,15 ditambah 0,45 ditambah dengan 0,30. Menghasilkan nilai 1. Sedangkan SAI itu adalah nilai minimum dari VI1, VI2, VI3, dan nilai minimum VI4 dan dijumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 0,06 ditambah 0,075 ditambah 0,150 ditambah 0,25225 menghasilkan nilai 0,510. Selanjutnya kita akan menghitung KI plus dan KI min, di mana KI plus adalah SI dibagi SAI dan KI min adalah SI dibagi SAI. K1 maksimum adalah KI plus yang pertama, 0,735 dibagi 1, hasilnya 0,735. KI min untuk yang pertama adalah 0,735 dibagi 0,510, hasilnya 1441. K plus yang kedua adalah 0,751, K min yang kedua adalah 1,473, K plus yang ketiga adalah 0,625, K min yang ketiga adalah 1,225, K plus yang keempat adalah 0,863, K minus yang keempat adalah 1,691, K plus yang kelima adalah 0,888, dan K min yang kelima adalah 1,740. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung F dari KI plus, di mana memiliki fungsi KI plus di mana memiliki fungsi KI plus dibagi KI min ditambah KI plus, dan F KI min adalah KI min dibagi KI min ditambah KI plus, di mana F dari K plus yang pertama menghasilkan nilai 0,338, F dari KI min yang pertama memiliki nilai 0,662, dan dapat dilihat bahwa F K plus kedua, F K plus ketiga, F K plus keempat, dan F K plus kelima memiliki nilai yang sama, yaitu 0,338. Begitu juga dengan F K minus yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima memiliki juga nilai yang sama, 0,662. Kemudian kita akan menentukan KI-nya atau nilai akhirnya, di mana KI yang pertama memiliki nilai 0,735 ditambah 1,441 dibagi 1 ditambah 1 dikurangi 0,338 dibagi 0,338 ditambah 1 dikurangi 0,662 dikurang 0,662. Hasilnya KI yang pertama adalah 2,176 dibagi 1 ditambah 1,961 ditambah 0,510 menghasilkan nilai 0,627. K2 menghasilkan nilai 0,641, K3 memiliki nilai 0,533, K4 memiliki nilai 0,736, dan K5 memiliki nilai 0,757. Akhirnya, metode Markos dapat dilakukan tahap perankingan, di mana alternatif pertama memiliki nilai 0,627. Alternatif kedua memiliki nilai 0,641, alternatif ketiga memiliki nilai 0,533, alternatif keempat memiliki nilai 0,736, dan terakhir alternatif kelima memiliki 0,757. Ketika kita urutkan, mendapatkan hasil berupa alternatif kelima adalah peringkat pertama, alternatif keempat memiliki peringkat kedua, alternatif kedua memiliki peringkat ketiga, alternatif pertama memiliki peringkat keempat, dan alternatif ketiga sebagai peringkat terakhir yaitu peringkat kelima. Sehingga ketika sajikan dalam grafik adalah sebagai berikut.
Baik, itu saja untuk metode Marcos. Apabila ada saran dan pertanyaan, dapat hubungi kami. Terima kasih.